Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi, semangat pagi untuk saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi ini kita ketemu kembali ya dalam program acara Ogi Baru Menyapa, yaitu obrolan pagi seputar Kabupaten Baru dan sekitarnya. Dan tentu di pagi ini ya di hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 ya Alil hadir menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa. Tentunya saya tidak sendiri namun ditemani sama Bang Ilo. Ya, assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam Bung Alil. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat. Semangat. Ya. Gimana kabar Pak ini? Alhamdulillah Bung Alil, berkat program Ogi Menyapa ini ya. Alhamdulillah sehat. Pagi-pagi sudah ada rutinitas kita minimal setelah Senin sampai hari Kamis ya. Bangun pagi, on air olahraga sedikit di
meskipun olahraganya di rumah bergerak kan, naik turun lantai 1, lantai 2 itu kan luar biasa Bung Alil. Nah, dulu kalau udah sholat itu bangunnya bisa jam 10, jam 11 siang. Iya. Sekarang alhamdulillah sebelum jam 7 kita udah ready. Iya. Di depan mic kita ini untuk menyapa warga baru Bung Alil. Jadi pagi ini di acara Ogi Baru Menyapa kita hadir. Iya. Walaupun jam berapa ini? Sudah 7:30 nih. Iya, memang idealnya memang kelihatannya memang di jam 7.30 sampai jam 8 pagi Bung Alil. Iya, tapi tak apalah. Iya, nonton sebelumnya toh, sebelum. Begitu, putar lagu-lagu. Iya. Iya, pagi ini di Ogi Baru Menyapa ini Om Milo. Iya. Apalagi yang hangat-hangat ini hari ini kemarin. Ya, saya tidak mengikuti perkembangan dulu di media sosial setelah hari Pul ini, Bung. Karena ada beberapa kegiatan kemarin. Tapi yang hangat kemarin itu adalah di setiap pagi kita live, meskipun sudah ada tema, tetapi yang selalu muncul itu adalah persoalan lapangan kerja. Itu yang selalu, sehingga saya selalu menganggap bahwa kita semuanya menganggap bahwa satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh daerah ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja, Bung Alil. Maksud sama tuh ya Rudi. Karena itu yang selalu muncul. Dan hampir semua pembicaraan larinya ke situ, Bung Alil. Iya. Setiap kita ngobrol terkait dengan apapun judulnya. Iya, tapi pasti larinya ke nyerempetnya ke situ. Iya. Jadi ini persoalan krusial menurut saya yang mendasar di daerah kita ini. Oleh karena ini menjadi pukulan berat ya, maksudnya bagi cambuk bagi pemerintah sekarang ini adalah bagaimana mencari solusi atas permasalahan lapangan kerja ini. Mana kata Ustaz cambuk? Didorong loh. Kalau kata itu dicambuk-cambuk kenapa tergerak toh ya. Jadi paling tidak dia tersugesti lah dari persoalan yang mendasar ini, sehingga betul-betul pemimpin kita yang kita jadikan bupati dan wakil bupati, termasuk saudara-saudara kita yang ada perwakilan kita di DPR ini, menjadikan prioritas utama ke depan ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja. Nah, kita kemarin katakan paling tidak kalau kita tidak bisa ciptakan lapangan kerja untuk jangka pendek, paling tidak kita mempersiapkan anak-anak muda kita, usia-usia produktif kita dengan skill yang cukup untuk bisa berkompetisi di luar. Begitu Bung Ali. Dingin tunda-tunda. Dia mau dingin tunda karena usia produktif itu kasih pertama nasanya wenir Bung Ali. Usianya masih muda, orang tuanya relatif semakin tua. Ya kan begitu, Bung Ali. Denan oleh lemak keres suku galungnya, atau dengan demikian kan penghasilan otomatis berkurang. Kalau di dunia ASN mungkin sudah pensiun orang tuanya dan sebagainya. Jadi selain swasta atau dirinya sendiri memang harus berupaya, daerah juga atau negara harus hadir di sini karena itu adalah bagian dari tanggung jawab Bung Ali. Kalau kita berbicara konstitusi kita ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas sekali bahwa memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia Bung Ali. Iya. Pokoknya engkau solusinya. Harus ada solusi Bung Ali, harus ada solusi. Kau dia capu mana kan abu dalam merantau Bung Ali. Iya. Apa umur UE kan semakin hari semakin bertambah. Kalau tuh ini kasih boktingnya kan. Nah, aku ke uang panai matan reto apa ya rum kosona kalau ke boti masol itu. Nah, reking elektronnya misalnya siaga, paindre nasiaga, sapi, tenda, boting dan sebagainya. Wah, di luar biasa Bung. Nah, aku udah metoga gado ya sena 50 juta. Kalau aku panai na metona 50 juta akan anak menagaur. Iya. Amila, terkait dengan yang kita bahas kemarin itu, agak mana baja. Ini temanya adalah refleksi 100 hari kerja bupati dan wakil bupati. Iya. Jadi meskipun Omilo
belum cukup 100 hari. Oh, Ya, tapi tidak apalah untuk menjelang 100 hari nanti kan 100 hari kerja. Ya, maka dia agak betul karena jama, makukuin jama kemudian sampai di mana? Apakah yang janjinya kemarin itu sudah dilaksanakan atau belum? Iya, jadi anggaplah ini adalah pra. Iya. Untuk menuju ke tanggal 30 Mei nanti pas ya mungkin sekitar 100 hari ya ini adalah peranya Bung Alil. Supaya kalau apa yang kita bahas ini hari masih ada waktu 10 hari bagi pemerintah untuk mengejar yang belum terlihat di 100 hari itu Bung Alil. Kamu bawa tuna itu? Iya. Itu. Jadi ini baru peranya, baru kita mau apa-apa kira-kira nanti kita akan evaluasi, kita refleksi di hari aja di 100 hari kerja di tanggal 30 Mei itu Bung Alil. Iya. Kalau kita amati kalau di dalam 100 hari kerjanya ini magamet tuh tadi terus. Jadi sebenarnya Bung Alil, kalau kita mau merefleksi atau mengevaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, tentu kita tidak bisa terlalu jauh merujuk dari apa yang menjadi visi dan misi Bupati baru itu sendiri yang terpilih. Tidak boleh terlalu keluar dari situ karena bagaimanapun juga visi dan misi itu kan nanti di breakdown di dalam setiap program pemerintah atau bupati dan wakil bupati yang terpilih Bung Alil. Makanya model baik di program pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang itu nanti akan masuk di situ. Nah, biasanya juga memang bupati dan wakil bupati calon ketika dia masih calon memang dia juga punya agenda 100 hari kerja. Nah, sayang sekali sampai hari ini saya belum dapat itu Bung Alil. Apa memang yang menjadi priority daripada bupati dan wakil bupati terkait dengan agenda 100 hari kerja. Nah, tetapi kita masih bisa memberikan gambaran dulu kepada teman-teman yang hadir pada hari ini maupun pada saat nanti rekaman ini di-share bahwa kita mengacu dulu kalau ke visinya. Apa sih sebenarnya visi? Kalau Bung Alil bisa barangkali menjelaskan apa visi kemarin Bupati yang terpilih ini? Iya, kalau visinya ini saya lihat ini baru berkeadilan, baru maju berkelanjutan dan baru sejahtera lebih cepat. Nah kemudian, ini kan visi Bung Alil ya. Jadi visinya baru berkeadilan, baru berkelanjutan dan baru sejahtera lebih cepat. Semua kalimat yang digunakan oleh bupati dan wakil bupati ketika menyusun visi ini adalah kalimat yang paling ideal dalam kehidupan kita Bung Alil. Maksudnya ini berbicara tentang keadilan. Itu dimensinya sangat luas sekali Bung Alil. Bagaimana pemerintah bisa berlaku adil, kemudian berkelanjutan. Bagaimana pembangunan ini berkelanjutan sama dengan dulu Repelita, rencana pembangunan atau berlanjut lagi ke depannya. Itu berarti sustainability apa yang sudah dicapai kemarin, kemudian ditingkatkan lagi pada kepemimpinan yang ada sekarang ini. Kemudian baru sejahtera lebih cepat ini sangat ideal sekali juga. Berbicara tentang sejahtera ini memang tujuan berdengar kita ini kan adalah bagaimana menciptakan kemakmuran. Jadi mudah-mudahan ini bukan sebuah jebakan atau blunder juga nanti ini, karena ini ada semua barometernya di Bung Alil dari tiga yang ada di visi ini, berkeadilan, berkelanjutan dan sejahtera lebih cepat. Terutama ini sejahtera lebih cepat ini mudah sekali dievaluasi karena alat-alat ukurnya ada ya Bung Alil ya. Bisa dijelaskan barangkali Bung Alil apa itu berkeadilan, berkelanjutan, kemudian sejahtera lebih cepat? Iya, ini baru berkeadilan itu fokusnya pemerataan pembangunan dan pelayanan publik serta menjamin hak-hak warga masyarakat. Kemudian baru maju berkelanjutan itu menuju kemajuan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sumber daya alam.
Kalau baru sejahtera lebih cepat ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara cepat dan merata melalui berbagai program pembangunan. Begitu. Jadi itulah saya katakan tadi sangat ideal sekali Bung Alil ya. Contoh misalnya baru berkeadilan merupakan manifestasi kondisi ideal untuk implementasi pembangunan Kabupaten Baru yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan, seimbang, merata dan inklusif. Jadi memang sebenarnya sangat ideal sekali ini Bung Alil. Kemudian berkelanjutan tadi terutama bagaimana itu sebenarnya kalau berkelanjutan bagaimana mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada di Baru ini, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dengan catatan tidak terlalu mengeksploitasi, tidak terlalu mengeksploitasi seperti misalnya pertambangan dan sebagainya demi untuk lingkungan hidup untuk generasi berikutnya. Itu kan keberlanjutan Bung Alil. Nah mudah-mudahan ini nanti juga kita bisa evaluasi bagaimana tambang-tambang liar, bagaimana tambang-tambang merusak ekologi misalnya lingkungan Bung Alil ya. Itu bisa kita lihat. Kemudian misinya Bung Alil, karena visi itu perlu kita jelaskan dulu sedikit supaya mengerti, supaya kita bisa kata sepakat. Visi itu adalah sebenarnya sesuatu yang ingin kita capai, mimpi atau cita-cita yang ingin kita capai dalam waktu jangka panjang Bung Alil. Itu visi. Untuk mencapai visi itu maka ada misi. Nah, bisa barangkali disebutkan apa misinya ini Bung Alil, karena saya tidak punya datanya ini. Saya tidak ada waktu pilkada kemarin, saya jauh Bung Alil. Oh gitu kan. Iya, betul. Kalau misinya itu Om Milo, pemerintah yang bersih, efektif dan efisien. Maksudnya itu membangun pemerintah yang transparan, akuntabel dan integritas tinggi. Kemudian misinya kedua, pembangunan ekonomi yang kuat yang berkeadilan. Ada adilnya juga ini. Ada adilnya juga. Selalu ada adilnya. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Kemudian pembangunan potensi daerah yang berkelanjutan. Kemudian pembinaan keagamaan dan nilai-nilai lokal wisdom. Ini makan zaman sedikit ya lagi dari situ agak situ wisdom itu Bang. Ya ada tulisan itu Bang. Maka ada istilah-istilah inklusif agak dan sebagainya. Kamu makan istilah-istilah itu bahaya juga ini beban juga ini sebenarnya memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai dasar pembangunan daerah. Itu maksudnya. Kemudian peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Jadi menyediakan pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Iya Bang. Jadi memang saya lihat di sini dari beberapa tampilan yang ditampilkan oleh berbagai media itu beda-beda. Saya lihat ada yang sedikit berbeda Bung Alil ya. Bedanya. Tapi pada prinsipnya poinnya kita sudah tangkap lah bahwa salah satu misi, ada beberapa misi misalnya percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbuka. Ada juga pembangunan manusia yang unggul dan inklusif. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang berketahanan iklim, good governance berdasarkan agama, peningkatan produktivitas perekonomian yang berdaya saing. Jadi memang ideal ini Bung Alil. Mungkin tergantung dari bagaimana media mengambil poin-poinnya, barangkali di antara sekian banyak misi tadi sempat disampaikan oleh Bung Alil. Tapi kalau saya Bung Alil, nanti kira-kira kalau kita di tanggal 30 Mei yang akan datang evaluasi refleksi di 100 hari kerja, itu kita pertama dulu berbicara tentang bagaimana pemulihan ekonomi. Jadi apa 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati ini terkait dari upaya pemulihan ekonomi Bung Alil. Pemulihan ekonomi itu bisa diukur bagaimana program Kibar sudah seperti apa arahnya itu. Ini kan juga pemulihan ekonomi Bung Alil ya. Kemudian bagaimana sektor pertanian, perikanan dan peternakan, apa yang sudah dilakukan di 100 hari kerja ini melalui katakanlah rapat-rapat kerja dengan OPD, melalui pertemuan-pertemuan dan stakeholder terkait misalnya
Kemudian bagaimana pertemuan-pertemuan dengan investor, karena semua itu kan arahnya ekonomi, Bung Alil. Kemudian bagaimana sendiri program terhadap UMK dan non UMK, usaha mikro kecil dan non usaha mikro kecil. Apa yang menjadi program pemerintah di 100 hari kerja yang sudah bisa kita lihat. Kemudian bagaimana dengan empowerment community yang selalu didengung-dengungkan juga oleh pemerintah. Ini adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, itu kan terkait semuanya dengan persoalan ekonomi. Kemudian saya memisahkannya dengan persoalan lapangan kerja dan investasi tersendiri, Bung Alil. Kita juga harus lihat itu. Karena sebenarnya ini kan kita belum bisa melihat pembangunan fisik dengan 100 hari kerja ini, Bung Alil. Kita harus fair juga untuk menilai itu. Tetapi kita harus bisa melihat kalau orang mau lebaran besok, itu apakah besok atau lusa ada pakai biasa tuh teropong. Melihat kiblat, kiblat atau bukan kiblat, apa sih namanya itu, Bung Alil? Hilal. Hilal. Kan agak tanda-tanda dari kita kan sehingga kita ambil kesimpulan bahwa besok insya Allah kita sudah merayakan hari raya Idul Adha, Idul Fitri seperti itu. Jadi tanda-tanda indikasi-indikasi itu bisa dibaca dari serangkaian kegiatan Bupati dan Wakil Bupati selama 100 hari kerja ini, Bupati. Kemudian yang kedua, Bung Alil, kita bisa lagi melihatnya dari penataan birokrasi. Apalagi ini kan selalu baru ini semakin tertata ke depan. Kita mau lihat apa yang ditata dalam persoalan birokrasi ini, Bung Alil. Nah, birokrasi itu kita bisa lihat nanti dimutasi. Apakah right man on the right place? Lalu dalam pengisian jabatan yang ada ini, baik PLT dan sebagainya, betul-betul sudah profesional, betul-betul sesuai dengan good governance yang selalu disampaikan bahwa di dalam visi misi siapapun yang jadi calon itu kan selalu ada good governance, di mana unsur-unsurnya ada beberapa di situ, Bung Alil. Kalau kita berbicara tentang good governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, keadilan, dan penegakan hukum. Itu harus dilihat juga, Bung Alil. Jangan sampai nanti apa evaluasi kita terhadap itu. Dan segala bayangan-bayangan sekarang kan sudah masih banyak PLT, kemudian pengisian. Tapi nanti kita pertanyaan nanti kalau di 100 hari kerja, Bung Alil. Kemudian kita juga ingin lihat bagaimana efisiensi anggaran. Apa konkretnya yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan efisiensi anggaran. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa ada instruksi Presiden Impres nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran, di mana Presiden mengharapkan agar seluruh instrumen pemerintahan mulai dari kepresidenan, menteri, sampai ke gubernur, sampai ke wali kota dan bupati melakukan efisiensi anggaran, dan ada beberapa poin-poin di situ yang harus dilakukan efisiensi dalam rangka untuk lebih efektivitas pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu juga kita mau lihat, Bung Alil. Kemudian pelayanan publik juga tersendiri termasuk lapangan kerja. Ini saya rasa 5 poin nanti yang paling tidak untuk kita ingin lihat apa progres selama 100 hari, Bung Alil. Ini Milo, sebelum kita lanjut, ini kayaknya sudah banyak ini komentar-komentar. Tapi sebelum kita sampaikan bahwa memang di acara Ogi Baru Menyapa, ya kita dulu banyak cerita dulu. Jadi mohon maaf kalau memang komen-komentar sebentar kita bacakan. Jadi banyak yang nih, Om Milo. Terima kasih kalau banyak yang berkomentar. Pak satu tuh, Bang Alil, kalau di TikTok saya lihat itu, kalau kita live, kalau terlambat dibaca itu komentar, ini lagi Madarita mah kira-kira ada jadi silahkan saja. Mungkin sambil ngobrol dibacakan saja kalau ada komentar, Bang Alil. Oke, komentar ada Quinara. Selamat pagi nih. Jamaki bahas lapangan kerja, Om. Bukan bidang tak. Bahas 100 hari kerjanya Bupati Baru. Lapangan kerja. Jamaki bahas katanya lapangan kerja, Om. Ya bukan bidang tak. Bahas 100 hari kerjanya Bupati Baru. Jadi meskipun sebenarnya agenda lapangan kerja juga itu bagian dari evaluasi kita terkait dengan 100 hari kerja, Bung Alil ya. Dan itu adalah permasalahan-permasalahan yang muncul setiap kita
live Iya, membahas iya. tema-tema tertentu seperti Iya, itu. iya, iya. Nah, kemudian ini ada juga program MBG baru apa sudah berjalan. Nah, Iya. ya, ya apa, Apa itu sudah? MBG, Bung Alin? Hah? Makanan seru. bergizi gratis. Oh, makanan bergizi gratis. Iya. Iya. Ini enggak tahu sudah jalan kah atau belum itu. Ya, kemudian Sudah berjalan saya rasa. oh, sudah berjalan. Sudah berjalan. Bahkan Iya. ada salah satu teman itu yang membuka dapur khusus untuk MBG di Iya, belakang iya. kantor bupati itu sudah ada. Bermitra langsung dengan Badan Ketahanan Badan Gizi ya nasional Iya, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Pak Sarudin Cokas ini dari tadi. Ada Queen Nara. Program 100 hari Bupati adalah beli mobil Alphard Tasedina wakile. Iya. Yang kita tahu itu Bung Alil, Iya. kalau masalah mobil Alphard itu baru satu. Iya. Itu pun diprogramkan oleh bupati sebelumnya untuk siapapun bupati yang Iya. terpilih. Jadi itu diperuntukkan untuk bupati, Bung Alil ya. Oh, iya. Tetapi bupati tidak menerima ternyata mobil Alphard itu. Iya. Entah dengan alasan apa ini yang ingin kita lihat. Iya. Lalu mobil Alphard itu diberikan kepada wakil bupati untuk dipakai Iya, sebagai iya. kendaraan operasional. Nah, timbullah pro dan kontra. Iya. Karena sebenarnya itu Bung Alil, persoalan penggunaan mobil dinas Iya. pejabat itu Bung Alil, mulai dari tingkat kementerian sampai turun sampai ke itu diatur oleh Permendagri nomor 7 tahun 2006. Oh. Jadi ada Permendagrinya tentang penggunaan CC. CC-nya yang digunakan bupati dengan CC-nya yang digunakan wakil bupati itu berbeda. Iya. Begitupun dengan ketua DPR. Jadi memang ini Bung Alil penting sekali karena ini pro dan kontra, dan di sini kita mau melihat Iya. wakil bupati apa sikapnya sebenarnya. Dia harus terbuka kepada masyarakat baru. Dia harus terbuka terkait dengan itu Bung Alil. Oke. Kalau memang itu adalah pelanggaran terhadap Permendagri nomor 7 tahun 2006, beliau mestinya harus menolak, mengembalikan saja ke bupati. Terserah nanti bupati kalau misalnya mau dipakai untuk anggaran pemberdayaan masyarakat apa dan sebagainya, silahkan saja, karena banyak juga daerah yang mencontohkan seperti itu. Karena kapan dipakai dia pasti akan jadi bulanan-bulanan terus, dan ini menjadi memberi bisa membuat elektoral wakil bupati menjadi turun. Apalagi beliau ditahu bahwa mereka sangat paham tentang berbagai regulasi. Jadi kalau menurut saya, selain persoalan Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, ya tentu juga ada regulasi yang mengatur. Oke. Nah, cuma kita tunggu-tunggu nanti ini Bung Alil, apakah seperti dugaan teman-teman sekarang ini bahwa akan ada usulan baru pengadaan mobil khusus untuk bupati lagi, itu yang kita ingin lihat nanti. Dan kalau ada, saya yakin pasti ada respon dari masyarakat baru karena tidak sensitif dan peka terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Maksud saya begitu tadi. Ya, ini komen selanjutnya, batal demo karena ibu tidak ada di Batu. Oh, ada rencana demo kayaknya ini hari, tapi batal katanya. Apa itu batal demo? Iya, terkait dengan 100 hari kerja bupati dan wakil. Iya, kemudian Kunara, program 100 hari kerja bupati yang lain adalah bagi-bagi jabatan buat pendukung. Wah. Iya. Oke. Nah, tersendak-sendak terus di jaringannya Bung Alil. Oh, oke kan? Iya. Iya. Iya, program 100 hari kerja Ada saya bupati. dengar tadi batal demo, apa maksudnya itu Bung Alil? Iya, batal demo katanya. Karena ibu bupati tidak ada di Baru. Oh, begitu kan? Ya, memang saya dapat informasi kemarin bahwa hari ini ada demonstrasi. Cuma saya tidak tahu demonstrasi terkait dengan apa. Iya. Kemudian siapa yang melaksanakan itu, dan kalau tidak jadi karena bupatinya tidak ada, itu kita mau tahu dulu Bung Alil. Mungkin ada bisa berikan informasi rencana demo hari ini terkait dengan apa, kemudian siapa yang melaksanakan boleh. Karena saya dapat info kemarin memang ada surat masuk ke Kapolres terkait dengan rencana demo hari ini Bung Alil. Oh iya. Tapi belum ada informasi yang jelas. Ya. Kemudian program 100 hari kerja bupati yang lain adalah bagi-bagi jabatan buat pendukung. Ada Pak Malik juga ini kurang yakin berkeadilan. Iya. Oh, HMI, informasi dari mana ini? HMI mau demo terkait dengan 100 hari kerja. Ya. Oh,
gitu. Jadi memang HMI itu Bung Alil lewat ketuanya berapa kali membuat press release terkait dengan keadaan di baru ini. Pertama itu mereka menanggap terkait dengan perayaan hari ulang tahun Bupati yang sampai dini hari. Ya, itu dianggap tidak sejalan dengan kondisi masyarakat baru yang lagi masih susah-susahnya begitu kok sampai dini hari begitu. Jadi yang kedua adalah mereka ingin mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial tapi betul-betul fokus kepada upaya untuk bagaimana mensejahterakan warga baru. Itu saya yang ada sempat masuk kiriman-kiriman press release dari ketua HMI, kalau tidak salah ketuanya namanya Hendra. Ini agak luar biasa. Saya sebenarnya di luar ekspektasi juga ini HMI ini. Iya, bagaimana caranya adil? Wah. Nah, kemudian Kunara ini banyak komennya. Cerita mani bawang Om Alil. Sini ini apa waktu kampanye dek pagaga paita. Wah. Iya. Iya. Jadi ini bukan evaluasi kita lagi nih Bung Alil. Iya. Tapi sudah evaluasi masyarakat atau warga baru yang ingin melihat bagaimana daerahnya ke depan jauh lebih maju Bung Alil ya. Iya. Salam dari Halmahera Selatan tepat di Pulau Obi. Oke. Ini sama garo Obi roh. Halmahera Obi. Dia bisa obrolan ini. Agak singkatannya ro Obi. Obrolan Bang Ilo. Cek deh bawa berubah sebenarnya kok B-nya jadi ganti dengan G di. Oh iya. Ogi dengan Obi ya. Oke, ya. Oke. Ini live interaktif atau ceramah panelis kadang-kadang. Baru ini mau baca-baca komen. Ini tidak sabarannya ini tadi. Dia mana sabar kasih melu baca-baca ke komen. Jadi yang begini Bung Alil, kalau ada memang yang serius untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan tema kita hari ini, sepanjang diikuti kita punya SOP. Jadi SOP kita yang pertama itu adalah tetap tidak boleh menyerang personal dan kemudian tidak boleh kita menyinggung agama, ras dan sebagainya seperti itulah. Nah, jadi kita betul-betul fokus kepada memberikan masukan atau bentuk kritik terhadap pemerintah untuk kebaikan ke depan. Seperti itu Bung Alil. Kalau ada mau ya silahkan dimulti supaya kita lihat siapa yang mau serius ya dimulti saja. Silahkan multi nanti hostnya yang kasih naik. Kalau mau interaktif. Oke, silakan kalau mau interaktif silakan mau berbicara ya silakan dimulti ya. Nah, kemudian kalau interaktif tanggapi komennya orang di live Om. Oh iya. Oke. Maunya tanggapi bos. Oh iya. Dek patuna mega komega ni mak baru tu. Kalau pakai kecamatan besar. Oke, terima kasih Om Dude kasih hadiah pagi-pagi ini. Iya, apa yang ditata? Gonta-ganti ji hasil pilkada itu yang terjadi di Indonesia. Iya. Indonesia merembet ke daerah di. Iya. Oke, Jami meretorik. Berretorika tadi ya cau ni mengkalinga ceramah. Oh ya sabar. Ya kita bacakan dulu ini anunya komen-komentar. Kayak gini, lampi nyawa. Ya sih, tunggu dulu. Iya. Pendre mana nih supaya dia nama komentar ya, jadi langsung berkomentar di atas tinggal digilir aja Bung. Iya, silakan. Iya. Kasih naik Cokas, kasih naik Buyus, kasih naik Pak Malik, ada Quinera, kasih naik juga. Kita ini. Silakan. Ini ada Quinera juga itu. Ya. Tadi ada Bung Gandhi, ada juga Bung KKTP Marwal ini, enggak apa-apa, naik aja biar rame-rame kita.
Karena ini belum hari hanya tanggal 30 Mei ya, kita baru membahas perannya saja, apa-apa yang nanti ada yang bisa sempurnakan Bung Galil terkait dengan apa-apa yang kita mau bahas. Saya ulangi lagi kembali, pada tanggal 30 Mei itu baru kita bahas tentang refleksi atau evaluasi terhadap kerja Bupati dan Wakil Bupati 100 hari kerja. Dari kita membahas itu ada beberapa hal. Pertama, pemulihan ekonomi. Di situ pemulihan ekonomi masuk kibar, masuk tentang pertanian, perkebunan dan peternakan. Kemudian masuk juga tentang pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan non mikro kecil. Kemudian kita juga membahas tentang pemberdayaan masyarakat, Bung Alil. Kemudian kita membahas juga tentang bagaimana progres penataan birokrasi, kemudian efisiensi anggaran, pemberdayaan masyarakat, kemudian lapangan kerja dan investasi serta pelayanan publik. Itu kira-kira bahan-bahan yang kita akan bahas nantinya, Bung Alil. Kalau ada mau tambah silakan, boleh saja. Jadi kita bacakan dulu nih. Banyak komen-komen ini. Nah, bicu tuh poki. Perlu tahu sedih kacamata tuh. Magini ko dek penasaga penonton Bung Alil. Kasih naik juga itu yang dapat dari Morowali. Oh iya, ada mi masuk. Itu Kuinara, siapa Kuinara? Kasih naik. Iya. Sudah saya undang tapi belum bisa lihat Dia cukup katanya cukup komen di sini aja Om. Oh iya, begitu. Tidak pede Kak live, hehehe. Wah, mana nggak tidak pede nanti cerita santai gitu. Ada itu yang dari Samarinda kasih naik. Oh iya. Kakak DB Samarinda itu. Oh iya, siapa namanya? Om Kumis. Om Kumis, oke. Nah, Om Kumis, ayo gabung. Iya. Ya silakan host. Iya. Dan ada. Kayak ganyonan. Pakai tablet yang besar-besar kayak atau? Iya, periode pertama itu sudah bukan rahasia umum. Siapa? Linky. Dabi. Siapa yang Iya, periode internal play-nya ya. Iya, periode pertama itu sudah bukan rahasia umum lagi karena bagi-bagi jabatan alias balas budi. Nah, kemudian tidak ada masalah sebenarnya bagi-bagi jabatan, yang penting dia paham biar masyarakat merasa impactnya, impactnya. Tapi kalau tidak paham juga apa yang masyarakat dapatkan dari program percepatan ini. Iya betul. Iya. Kemudian HMI ini memang apa yang kita sampaikan tadi. Iya. Bagi-bagi jabatan tren tidak positif yang menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah. Ya, kemudian tata kelola pemerintahan karena jabatan diberikan bukan berdasarkan kompetensi. Tania bidana di kompetensi. Bahasa namanya deh nasing jabatan ngero mentaji pengurus siba pengawas koperasi desa Merah Putih. Banyak juga yang melebur masuk ke situ, padahal ini bukan jabatan. Maksudnya karena persoalan itu tadi Bung Alil, karena mau mendistribusi orang yang begitu banyak yang mendukung kita kemarin di baru itu lahan tempat-tempatnya itu kan sangat terbatas Bung Alil. Jadi ini problem juga nanti ke depan. Oke, silakan dilanjutkan saja, dibaca dulu semua teman-teman. Om Kumis di bawah aja Om. Om Kumis ya. Iya. Oke, selamat bergabung untuk Om Kumis ini. Om Kumis yang dari Samarinda kah tadi itu? Dari Samarinda. Kenapa Samarinda itu? Dubbing ya? Yang dubbing ada di dubbing. Ada yang dubbing, ada yang jalan internal play-nya. Iya. Oh, Om Cokas kayaknya. Iya. Ada juga itu dulu harga mati ini tapi makin kesini kok makin kesana. Hahaha. Oke, gilir dulu teman-teman Bung Galil. Bung Cokas dulu. Dia yang pertama.
Oke, Apa yang ingin disampaikan Bung Cokas? silakan Om Cokas. Ya. Silakan Om Cokas. Ya, komentar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Kami dari Pemerhati. Kami cuma dari Pemerhati Sosial mengharapkan kepada pemerintah sekarang bersikap bijak untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil. Ya, maksudnya di sini ya, bagaimana sosial yang tertata dengan baik. Itu juga angka dari kami. Tertata dengan baik. Apanya yang tertata, Om? Tidak terlalu panjang. Tertata dengan baik dan jangan ratakan, Bos. Oke, Assalamualaikum. Weh, apa yang mau demo, Bung Cokas? Siapa yang mau demo? Ada info kah? Kenapa tidak jadi? Tidak keluar suara Om Cokas. Ya, kenapa? Tidak ada Ibu Bupati. Oh, Tunda. Begitu. Dia tunda. Iya. Ya ada empat yang mau di honorer yang dulu makan, Iya, sewa mobil, iya, terus Mobil. Kinerja 100 hari. iya. Iya. Itu yang saat itu apa? Ada empat kemarin. Iya. Oh, Jadi mulai heboh ini mobil dinas di asik. Ya. Seksi itu, seksi mobil dinas. iya. Jadi oke, lanjut. Iya. Lanjut. Ya. Ya, oke. Jangan ratakan. Oke deh. Jangan turun Cokas, jangan turun. Ya, Tetap saja di situ. oke. Om Malik Sepanjang dulu. tidak ada tugas kemanusiaan yang mendesak Bung Cokas. Ini beliau sebenarnya sudah lama menjadi pekerja sosial ini. Saya ingat bersih waktu masih Pak Hayat jadi Sekprop ini luar biasa aktifnya beliau ini. Iya. Cuma sayang begitulah masyarakat kita kalau ada pemilihan. Andai kan Pak Cokas ini kemarin terpilih jadi kepala desa ini, saya tidak tahu seperti apa desanya itu di sini. Jadi begitulah masyarakat. Punatena dohet tem. Padahal apalagi kurangnya beliau ini dia sudah punya konsen betul terhadap kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan, Bung Ali. Iya. Dan kita tahu lah kalau pekerja-pekerja sosial berapa sendiri yang didapat di situ, tapi jiwanya terpanggil, Bung Ali. Kenapa bukan orang-orang yang seperti ini dijadikan pemimpin di tingkat desa? Jadi memang ini negara kita dalam berdemokrasi ini semakin jauh ini dari harapan, Bung Ali ya. Iya. Oke, Oke, lanjut, Om Bung Mila. Ali. Kasih dulu Om Kumis bicara. Kasih dulu Om Kumis jauh-jauh sama Rinda. Oh iya, kita kasih kesempatan Om Kumis. Iya, Assalamualaikum Om Kumis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kalau ku dengar suaranya ini, langsung gak semangat kayak ini. Semangat pasti orangnya ini, Om Kumis. Ya, gimana kabar tak Om Kumis? Gimana kabar tak Om Kumis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, bagaimana komentar tak ini terkait dengan 100 hari kerja ini? Ya, mungkin ada masukan-masukan tak? Ya, silakan Om Kumis. Mengenai kinerja suatu saat. Kasih dekat dari mic mulut tak? Iya. Mau dekat-dekat lagi sedikit. Pada prinsipnya itu semua ada sesuatu yang dimiliki. Iya. Ini semua menggandeng buat yang terbaik. Namun seperti yang saya beberapa hari ini, saya sering berkaitan. Turun, ada pohon tumbang. Ada pohon tumbang di laju. Oke. Oke Ada Om pohon Cokas. tumbang. Oke Om Ada pohon Cokas. Bang Ilo. Ya, silakan Oke, Om oke. Cokas. Ya. Jadi pada prinsipnya kelihatan sama sekali ya apa yang dilaksanakan. Seperti yang tadi yang pertama itu yang tadi saat sekarang ini hanya dilakukan tetapi tadi yang pada prinsipnya itu yang tadi ya biasalah pada saya tidak terpilih orang memberikan sesuatu masyarakat yang Iya. ada kecenderungan di politisasi jabatan.
jabatan ini pada saat memberikan sesuatu jabatan kepada seseorang, Ya. yang tadi pastinya kita harus memberikan pastinya yang memang itu dia punya keahlian. Ya, jangan pertanian dibawa ke sama api atau dibawa kemana, itu kan banyak. Ya. Saya sarankan ini para pemimpin kita ini melihat situasi yang kita yang terjadi Oke. itu semakin dilah Ya, ya, ya. ada tingkat kepercayaan. Sebenarnya seorang hakim yang kalau saya sendiri nih bagus ya bisa mencar di baru. Kiranya luar biasa ini Iya, iya. tanda. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih itu. Iya, iya. Sedikit Makasih banyak. Iya. di Samarinda. Iya. Terima kasih banyak untuk Om Kumis. Om Kumis ini masuk KKDB Samarinda. Nah, KKDB. Ya, bagaimana Om Milo? Saya tidak terlalu banyak menangkap, tetapi terakhir saya bisa meraba bahwa apa yang diinginkan oleh Om Kumis di Samarinda sebagai salah satu pengurus KKDB Bung Alil. Iya. Oke lah, secara umum memang kita harus akui bahwa kontestasi pemilihan demokrasi secara langsung memang memberikan konsekuensi Bung Alil. Salah satu konsekuensinya itu tadi ya adalah memberikan tempat bagi siapa yang memberikan dukungan, dan bahkan ada yang tidak dikasih tempat bagi orang yang tidak memberikan dukungan. Kalau diistilahkan tadi Om Kumis ini adalah balas jasa Bung Alil ya. Iya. Oke, tidak ada masalah sebenarnya itu. Bung Kumis pun juga mengakui dan siapapun teman-teman di sini mengakui. Tapi yang penting harus di-stressing di sini adalah orang tersebut yang kita tempatkan pada jabatan-jabatan tertentu, terutama pada jabatan-jabatan yang krusial untuk masyarakat, harus betul-betul ahlinya. Kalau dalam bahasa manajemen itu ada namanya right man on the right place. Tempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Itu benar itu Bung Alil. Karena Iya. kalau bukan, yang terjadi kan sekarang ini banyak yang seperti itu. Bukan ahliannya, oh tiba-tiba kok bisa dia jadi misalnya eselon 2 di situ. Nah itu barangkali salah satu maksudnya Bung Alil daripada Om Kumis, dan kita sepakat itu. Itu yang saya tangkap terakhir tadi karena kurang bagus. Kalau ada yang menangkap yang lain silahkan, mungkin Ibu Yus atau apa. Selamat datang juga Pak Ahmad ini, selamat bergabung di sini. Ya. Ya, oke. Kita sapa dulu yang sudah masuk di Komal pagi ini. Selamat pagi untuk Pak Malik. Iya, selamat pagi untuk Pak Malik. Kemudian ada Sugali, ada juga Andi. Nah, selamat bergabung. Kemudian ada Om Amap juga, selamat pagi. Nah, selamat bergabung Om Amap. Ya, kemudian ada Ibu Yus. Wah ini Waalaikumsalam. Sugali ini kirim kopi nih Bung Alil, luar biasa Iya. nih Bung Alil. Dia tuh cocok ko ese dimi kopi na kiring Omilo. Ese agak ya. Delapan. Kesini Merwali atau Ya. Bung Andi. Ini sudah ada Om Andi. Nah, Oh sudah ada, ya. iya. Oke. Iya. Ya. Oke, untuk Om Malik dulu karena dari tadi. Iya, Om Malik ini dari tadi. Iya. Silakan komentar dah Om Malik. Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kalau saya sebenarnya kalau seperti ini tim sukses yang sudah sukses terus mau disukseskan cepat, ini yang sebenarnya jadi problem besar Ya. yang jadi tantangan pemerintah sekarang ini, bupati dan wakil bupati. Ya. Sebab kalau tim sukses yang tidak sadari bahwa bupati dan wakil bupati itu punya program visi misi
Iya. punya visi misi. Ini yang harus diselaraskan. Ini harus menjadi ukuran. Ya. Saya kira kalau pelayanan publik ada di situ di visi misi, ini yang penting. Tapi justru yang paling cepat adalah mengganti kepala pasar. Kira-kira efeknya besar dah ke pemerintahan itu? Saya kira tidak. Pelayanan publik itu yang sangat penting adalah pelayanan di kantor-kantor pemerintahan. Saya kira ini yang perlu awal dibenahi, tetapi saya tidak tahu apakah sudah terbenahi atau tidak. Kemudian juga saya sangat sayangkan bahwa kenapa sih ini para pendukung, para pengusung, para bupati dan wakil bupati ini tidak sedikit melihat bahwa beban besar pemerintah itu adalah mewujudkan visi dan misinya, bukan memberi bagi-bagi kue untuk para pendukungnya. Ini kalau ini begini terus, saya kira saya tidak yakin ada yang namanya keadilan, sejahtera lebih cepat. Itu sangat susah, meskipun upaya yang saya sedikit tangkap bahwa sudah ada beberapa investor yang sudah ada komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Baru untuk mengisi namanya kibar. Mudah-mudahan ini secepatnya terwujud, dan itu ya kerja-kerja untuk 100 hari saya kira harus nyata lah, nyata. Yang jangan sampai namanya terus dijual di luar. Atas perintah ini bupati, wakil bupati, saya harus ada di situ, saya harus ada di. Sementara kan tidak seperti itu. Saya tidak pernah yakin bahwa ada arahannya seperti itu, tidak. Jadi masyarakat juga harus jadilah bahwa ya menanggapi program 100 hari kita memang harus lihat secara nanti mungkin ada penjelasan apa yang sudah tercapai di 100 hari itu. Karena jangan melihat bahwa program 100 hari itu bagi-bagi posisi di kepala pasar dan lainnya. Di sini juga di kepala pasar, begitu diangkat kepala pasar, seakan-akan dia itu sudah punya jabatan yang besar yang bisa memecat sana sini. Ini juga yang saya tidak sepakat. Terus terang saya tidak sepakat dengan cara-cara seperti ini. Ini sangat memalukan sebenarnya. Bayangkan sakitnya seseorang ketika dia sudah berpuluh-puluh tahun kerja, terus tiba-tiba diganti kepala pasar, dipecat. Ini kan sebenarnya apa ya? Saya tidak tahu, nanti dia sendiri bagaimana pribadinya itu. Itu. Kemudian yang terakhir bagi saya bahwa untuk menilai program 100 hari mungkin alangkah bagusnya kalau ada yang bisa menjelaskan dari unsur pemerintah apa sih yang dicapai di 100 hari ini. Karena kita ini jangan melihat bahwa ada PLT, bukan itu saya kira, bukan itu isinya 100 hari. Tapi mungkin ada sudah program yang sudah tercanangkan dan tinggal ditindaklanjuti. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu lagi. Silakan. Terkait kendaraan dinas, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Ketua DPRD. Bahkan saya langsung, Pak Ketua, kita disoroti kenapa tidak pakai mobil tak? Apa dia bilang? Kenapa beda istri itu dia pakai? Dia bilang itu mobil belum bisa dipakai karena pelatnya belum ada waktu itu pelatnya belum keluar. Jadi kita belum bisa kita pakai. Itu alat saja. Kemudian CC-nya saya kira tidak ini memenuhi syarat kalau CC-nya
Kemudian mobil Alphard yang putih itu, Iya. saya tanyakan juga bahwa itu CC-nya memenuhi syarat untuk wakil bupati. Oh iya, ternyata saya coba cek, ternyata CC-nya cuma 2,5, memenuhi syarat untuk wakil bupati. Saya kira itu. Iya, Terima iya. kasih. Terima kasih banyak ini Om Malik. Iya. Ya. Sebelum kita komentari Om Milo, saya bacakan ini. Ada Sugali. Oh, ngopi dulu biar asik cerita. Ya, terima kasih kiriman kopi Iya, Sugali ya. Iya, Ya. kemudian Queen Nara, enggak apa-apa Ji bagi jabatan buat pendukung Om. Tapi cocok nak bilang Om Ilo yang berkualitas. Iya. Ya, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung. Kemudian ada ini, pergantian kepala pasar itu bukan suatu masalah. Ini adalah pemerintah baru. Jadi wajar kalau struktur baru. Ini komennya para Tusin. Oke. Terima kasih banyak atas komentar. Dan yang saat ini lagi nonton juga di YouTube, selamat pagi. Kemudian ada juga di Facebook, selamat pagi juga kami ucapkan untuk Anda. Ya, lanjut Om Ilo, silakan. Iya, ini luar biasa bagusnya sebenarnya. Kasih saja dulu kesempatan teman-teman semua yang lain untuk berkomentar, jangan sampai ada yang sama. Yang jelas saya ulangi lagi kembali bahwa nanti pada tanggal 30 Mei baru puncaknya, baru hari hanya kita melakukan refleksi 100 hari kerja bupati dan wakil bupati. Jadi ini hanya pra saja untuk mendapatkan informasi-informasi dari kawan-kawan warga baru yang peduli terkait dengan baru. Yang jelas ada 5 poin nanti, 6 poin yang sementara kita pikirkan ini adalah untuk kita bahas, kita cari data-datanya. Dan saya terima kasih kepada Bung Malik informasinya bahwa mudah-mudahan nanti IGA Radio di sini bisa menghubungi bupati atau wakil bupati untuk masuk menjelaskan di sini. Kita diskusi langsung saja secara interaktif seperti ini. Biasanya kan acara-acara refleksi 100 hari kerja itu dilaksanakan juga oleh pemerintah bersama dengan OPD-OPD dan mengundang stakeholder yang lain. Kalau tidak dilaksanakan itu, kita yang melaksanakan ya silahkan masuk di sini kalau mau mengkonfirmasi atau mau mengkanter apa yang kita bahas, Bung Alil. Yang jelas yang kita bahas ke depan itu kan pertama kita akan melihat apa progres 100 hari ini terkait dengan upaya pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi kita mau lihat arahnya bagaimana dengan rencana kibar, bagaimana dengan pertanian, perikanan, perkebunan dan sebagainya, Bung Alil ya. Kemudian kita berbicara tentang UMK dan OMK, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di 100 hari kerja, seperti apa arahnya ke depan. Kemudian tentang program pemberdayaan masyarakat, ini itu terkait dengan ekonomi. Kemudian terkait dengan birokrasi, perubahan birokrasi. Kita ingin melihat apa yang sudah dilakukan yang tertata ini, Bung Aldi. Apa dan kedepannya kita ingin lihat, dan tentu di situ ada good governance, kemudian penempatan posisi-posisi tertentu itu yang kita ingin lihat sejauh seperti apa indikator-indikatornya, ada ndak good governance dan sebagainya yang ada di situ, ataukah hanya sekedar balas jasa atau balas dendam, Bung Alil. Kemudian terkait efisiensi anggaran, ini tidak bisa kita main-main ini karena Impres nomor 1 tahun 2025 itu sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah bahkan menteri untuk melakukan efisiensi anggaran, Bung Alil ya. Kemudian ya persoalan lapangan kerja, apa progresnya hari ini, apa yang sudah dipersiapkan, tanda-tanda apa yang ada termasuk dengan investasi dan pelayanan publik tadi yang diinginkan oleh Bung Malik, itu yang lebih nyata sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat kita, Bung Alil. Seperti itu. Tahan dulu Om Ilo, kita kasih kesempatan buat ini yang gabung saat ini. Ya, saya langsung ke Ibu Yus karena tadi Ibu Yus ya, ada Bung Ahmad juga tadi, ada Andi juga ya. Silakan Ibu Yus, komentar Pak. Ya, ini kan menilai 100 hari kerja awal bupati. Ya, saya mau menyambung sedikit dari Bang Ilo. Dalam 100 hari pertama masa jabatan, kinerja seorang bupati itu dapat dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria kunci ya. Nah, ada 4 aspek menurut saya yang kita dapat nilai. Pertama itu adalah kepemimpinan dan manajemen,
Dan kedua, program kerja dan pelaksanaan. Terus yang ketiga itu adalah hubungan antar lembaga dan masyarakat. Yang keempat, aspek hukum dan administrasi. Nah, kalau kita bicara tentang visi misi bupati, wakil bupati, seberapa jelas dan terukur visi dan misi bupati untuk periode kepemimpinannya. Apakah visi tersebut telah dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat dan perangkat daerah dulu. Nah, pengambilan keputusan. Kalau kita bicara tentang pengambilan keputusan, seberapa cepat dan efektif bupati mengambil keputusan dalam menghadapi permasalahan daerah? Apakah keputusan tersebut didasarkan pada data dan analisis yang akurat? Nah, bicara tentang kemampuan koordinasi, seberapa baik bupati mampu mengkoordinasikan berbagai SKPD dan stakeholder lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Masuk lagi misalnya ke manajemen tim. Seberapa efektif bupati dalam memimpin dan memotivasi timnya? Apakah terdapat sinergi dan kolaborasi yang baik antar anggota tim? Terus kita masuk transparansi dan akuntabilitas. Seberapa transparan dan akuntabel bupati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya? Apakah informasi publik diakses dengan mudah dan terbuka? Tuh, ya kan? Nah, itu tadi pertama. Yang kedua, program kerja dan pelaksanaan. Seberapa terstruktur dan realistis program kerja 100 hari bupati? Apakah program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah? Kalau bicara tentang pelaksanaan program, seberapa efektif program kerja 100 hari telah dilaksanakan? Apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya untuk mengatasinya? Gitu. Saya kira itu dulu yang saya mau sampaikan. Nanti kita lanjut lagi. Itu saya masuk di situ dulu. Gitu. Kasih yang lain untuk menanggapinya. Karena ini kita baru belum kita masuk ke intinya. Ya, ada Bung Amap juga itu, Bung Alim. Iya. Oke. Ini Pak Sugali nih turun dulu. Oh iya. Oke, Pak Sugali. Terima kasih sudah kasih hadiah ya. Ya. Kasih gift Tadi pagi-pagi. bagikan hadiah. Iya, bulan cerdas memang Tante Yus. Oh iya, benar ini. ODS. Iya, andalang. Ya. Oke, kita langsung ke Om Amap dulu. Iya. Kasih kesempatan nanti Om Jalangkung, Andi ini pasti banyak mau sampaikan. Om Amap dulu. Iya, silakan Om Amap. Assalamualaikum. Dia nang kalingi ke apa? Om Amap. Ya, silakan Om Amap. Ya, kalau begitu kita kasih Bung Andi dulu. Ya, inilah Jalangkung. Assalamualaikum Bung Andi. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Semangat pagi Bung Andi nih. Iya, sudah di lokasi kah? Sini hujan dulu soalnya. Oh, iya. Silakan Om Andi. Saya tidak kenal Bang Ilo. Kalau saya pribadi Pak, Wah, sudah ada Bung Amap itu. Oh iya. berkaitan dengan 100 hari kerja di daerah. Iya. Mungkin kalau itu saya kurang merasakan langsung, soalnya yang pertama saya kan tidak di daerah. Iya. Hanya saja yang seperti itu, masa iya tidak ada sama sekali yang dirasakan impaknya kepada masyarakat kan? Tidak mungkin, tidak ada sama sekali. Dan saya pribadi juga tidak tahu
pengurusannya di birokrasi seperti apa, saya tidak paham seperti itu. Bukan dari itu. Apa ya, yang soal bagi-bagi jabatan apa segala macam itu, saya kira itu bukan nih sesuatu yang aneh di awal-awal apa ya pemerintahan baru seperti itu. Itu sudah bukan sesuatu yang aneh. Cuma pas kemarin saya itu ada satu hal yang apa ya lucu lah. Kenapa? Nah, yang saya dengar di telinga saya langsung daripada orang-orang di tim pendukung tim pemenangannya lah, tim sukses kayak gitu. Dan lucunya apa yang berbicara seperti itu anak-anak usia 20-an lah, 23, 25 lah. Jadi sebenarnya itu ya apa ya, usia masih pemuda kan. Jadi lucunya itu ketika mereka berbicara tentang apa yang didapatkan dari maksudnya balas budi apa yang bakal kita dapatkan. Istilahnya kalau di daerah kita gitu kan banyak tuh orang-orang di tim pemenangan yang menjadikan politik ini sebagai lahan bisnis utama. Iya kan? Jadi sebenarnya kita ini di daerah apa ya? Saya lebih tepatnya menyoroti apa ya? Adik-adik sebagai generasi penerus pemuda di daerah. Yang saya lebih soroti itu siapa yang bakal menjadi apa ya? Penerus Bung Ilo, penerus seperti Ibu Yud yang kritis terhadap pemerintah. Jadi di daerah ini sebenarnya kita kurang pemuda-pemuda yang kritis. Jujur Pak. Jadi itu yang saya dan secara tidak sadar kita juga itu memberikan pelajaran sikap-sikap praktik KKN kepada adik-adik kita di daerah ini. Terlalu melibatkan mereka ke ranah politik yang sama sekali sebenarnya apa ya, seharusnya di usia-usia seperti itu dia belum terlalu harus mendalami yang seperti itu, berbicara yang tidak seharusnya berkaitan dengan proyek apa segala macam belum. Jadi di daerah kita ini sebenarnya kalau bisa dibilang pembentukan SDM kita yang lebih harus diperhatikan. Nah, tentang literasi saya kira itu yang harus kita benahi juga di daerah. Oke, Bung Andi. Bung Andi nanti di DM saya, belum di DM kayaknya. Oh iya Pak Ilo, nanti itu nomor. Kita ingin komunikasi lebih lanjut terkait dengan rencana kita untuk membentuk forum masyarakat sipil baru itu, Formas baru ya. Siap. Iya. Makasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Om Andi sudah aktifnya barangkali Bung Amap. Iya, Bung Amap, kita lanjut ke Bung Amap. Iya, Assalamualaikum Bung Amap. Om Amap. Iya, Om Amap. Halo. Iya, kayaknya. Oh iya. Belum. Sudah. Oke, terima kasih. Salam hormat semua ya. Ya. Tambah volume dulu sedikit, Om. Udah full ini, Bos. Iya kan? Iya. Belum minum kopi. Kalau pagi begini nih. Jadi saya ke intinya aja. Mudah-mudahan bisa didengar dengan baik ya. Selamat pagi Pak Mali, Kak Yus juga. Sehat selalu ya semua yang sudah koneksi di sini. Sebenarnya untuk walaupun kita 100 hari, sebenarnya kita sudah, kalau saya sih sudah bisa meraba. Bahwa pasti nanti akan banyak orang tidak puas. Karena kenapa? Terutama sejak HMI secara terbuka mengatakan ini itu ya kan. Nah, kemudian yang kedua, ini kan tinggal 10 hari kalau nggak salah ini sudah pas 100 hari. Iya. Kemudian dalam waktu 10 hari, setengah bulan lah paling ini kemarin pergantian banyak posisi ini yang saya khawatirnya nanti masyarakat itu saling mengkambing hitam.
aduh saya tidak terpenuhi ini karena itu pejabat lamanya, ini karena yang dulu tidak ini, maka padahal sebenarnya mestinya kalau saya ya, ini pendapat saya, mestinya bupati dan wakil bupati slow dulu. Setelah 100 hari baru pakok selesai itu kan. Ini semacam pergantian, kalau kepala pasar biasa itu siapapun yang menjadi pemimpin pasti arahnya seperti itu, karena ini yang di pemerintahan itu loh maksud saya, seperti Sekda, PLT Sekda kemarin begitu dilantik, terus pergantian, kemudian banyak, termasuk saya dengar Bang Ilo di Dewan Pengawas Humas Pasaraya ini kan kalau saya cerminan bahwa program 100 hari nanti akan tidak bisa 100%. Dan yang paling penting Bung Alil, kemudian besok atau lusa kalau ada formal kita interaktif begini, coba kalau tidak bersedia bupati, wakil bupati, cobalah yang bisa menjelaskan secara detail apa yang dicapai di pemerintah yang baru ini. Untuk karena semua setiap, bahkan presiden itu ada program 100 hari, jangankan bupati, presiden aja ada. Dan ini tentu kita semua ini tujuannya untuk mengkor itu apa ini, kenapa ini semua, kenapa betul Kak Yus tadi alasannya apa kok ini tidak tercapai ini, ini yang tercapai ini apa anunya sehingga tercapai kok tidak seragam gitu ya kan? Kalau saya sih Bang Ilo, Bung Alil, saya tidak saya tidak pesimis pemerintah kita. Kemudian kita juga ini basisnya media, itu juga kita ada bentuk kontrak berita, ya kan. Jadi seolah-olah kalau ada interaktif begini kayak tidak sesuai dengan apa yang kita. Padahal itu kita ada yang namanya rilis yang wajib kita ekspos begitu. Tetapi kalau secara pribadi hati paling dalam saya tidak bisa menjamin kalau program 100 hari ini 90% janganlah 30%, apalagi 100%. Kelihatannya begitu. Banyak mendengar, iya kan. Nah tadi saya bilang jangan-jangan pergantian sana sini ini nanti kita saling kambing hitam, hitamkan. Bang Ilo dulu di Dewas nggak anu sih, jadi akhirnya begini nih jadinya. Padahal kalau menurut saya Bang Malik, ayo coba lepas dulu dari 100 hari, baru evaluasi, benar-benar evaluasi di mana tidak tercapai, di mana tercapai. Itu tetaplah kita punya pemikiran itu bahwa kau tidak mendukung saya kemarin begini. Secara bagian terakhir halus itu ya. Dengan, secara halus sih ada alasan bahwa target pasar itu tidak nyampe begini, makanya selama ini tidak peningkatan. Padahal yang sebenarnya yang paling mendalam itu ya karena ingin memasukkan. Jadi apapun alasan sebenarnya kalau sudah mau memasukkan orangnya itu sudah subjektivitas, itu bukan lagi objektivitas itu. Bukan lagi, tidak ada lagi. Cuma pasti ya kalau alasannya yang secara umum. Tapi mumpung ini masih segar ini karena terkait juga dengan saya tadi. Jadi saya itu menempuh jalur yang lain. Jadi karena saya menganggap itu banyak hal yang tidak sesuai ya terkait dengan Dewas itu. Oleh karena itu saya menyuratkan, saya sudah kirim surat kemarin dan saya minta ditanggapi selama 14 hari sebelum saya mengajukan melaporkan Bupati ke Ombudsman.
Pak, karena ada beberapa. Saya itu 2026 baru selesai loh. Bung Ahmad ya. Lah itu, iya. Dan tidak ada mekanisme juga, yang Bang Ino, dilewati, langsung main langsung saja. Iya, kebanyakan Iya. kepala pasar juga itu saya Iya. lihat SK-nya 2026 Januari 2026 baru habis. Iya. Tapi kan itu kan kalau dewas Iya. ini urgent loh. Iya, iya. Nggak ini sebenarnya itulah kita. Oke. Tapi setelah itu Bang Ila. Oke. Bung Amam sudah ditangkap. Terima kasih. Thank you. Ya. Ya. Oke. Agak internal play ini. Ada yang aktif internal play-nya. Kasih naik itu Hendra, ketua HMI juga. Oh iya. Sebelum saya undang, saya juga bacakan dulu ini komentar. Iya. Ya banyak komentar Iya. ini. Ya harus saya bacakan ini. Iya, iya, Bung. Saran saya undang pihak koalisi dan pihak oposisi. Iya. Supaya apa namanya? Supaya perbincangan seimbang. Oh iya. Iya. Oke, setuju. Nanti insya Allah kita akan menyurat, IG Radio akan menyurat ke pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, Iya. untuk hadir juga pada pas nanti 100 hari kerja ya. Iya, iya, Bung. Dan bisa saja nanti Bung Alil itu kita live interaktif di Ogi Menyapa ini, dan mungkin saja bisa berkembang nanti ke warung kopi, kita undang mereka, Iya, dan kita betul. undang semua siapa yang stakeholder terkait ya. Yang penting ada sponsornya Bung Alil ya. Iya, iya. Makan minumnya. Oke, sudah ada Bung Hendra itu. Iya. Kemudian Hendra, suruh bicara dulu Hendra. ya, saya bacakan dulu nih, karena dari tadi nih, supaya perbincangan seimbang harus ada pengkritik dan pihak yang dikritisi, sekedar saran. Oke, setuju. Jadi ini sebenarnya Bung Galil, Iya. forum ini kan forum bebas, siapa aja bisa masuk di sini. Iya, iya. Mau ada bupati masuk, mau wakil bupati atau ada kepala-kepala dinas, ada Pak Sekda, tidak ada masalah. Iya, iya. Jadi sebenarnya Ogi Menyapa Pagi ini sudah hampir diketahui oleh pejabat-pejabat kita bahwa ada. Saya ditelepon kemarin beberapa teman bahwa sudah menjadi perbincangan di kalangan mereka. Jadi kalau ada tema yang kita ingin bahas dan itu menyangkut dengan mereka, ya silakan. Tapi ada juga kan yang dihubungi, contoh Kadis Pertanian. Iya, iya. Sudah dihubungi Agrado, kita mau bahas tentang pertanian, tetapi tidak ada tanggapan. Beda dengan PDAM kemarin, ketika kita bicara tentang PDAM langsung naik ke direkturnya bicara kan, seperti itu Bung Alil. Iya. Ini Oke, lanjut. Pak Ipang Ji, suara kurang maksimal. Oh iya iya. Ya. Kemudian ada kayaknya ketua HMI di room. Naiki ketua. Iya, Oke. iya. Supaya perbincangan Sudah ada Pak Hendra itu. ada Pak Ipang ini, supaya perbincangan seimbang harus ada pengkritik dan pihak yang dikritisi, sekedar saran. Iya, Oke, iya, setuju. iya, iya. Iya. Tapi kenapa ini kanda-kanda di waktu HMI mau demo, tiba-tiba Bupati perjalanan dinas? Wah. Iya iya iya. Nanti HMI yang jelaskan itu Bung Alil. Iya, Sudah iya, iya. ada. Iya. Ini nih. Jangan komentar begitu, tampilkan kecerdasan di forum ini. Oh iya iya iya, tahu. Kemudian Taufik, iya naik dulu ketua HMI. Oh iya iya. Oke. Ya, sudah Bung Alil itu sudah. Iya, Kita, oke. Langsung saja ke ketua HMI, siapa? Pak Hendra ya. Kita persilakan. Halo. Ya, salam. Halo. Ya, kita mau tanya dulu ini, apakah betul ada rencana demo hari ini dan batal karena Bupati tidak ada? Silakan Bung Hendra. Halo. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kak. Iya. Mungkin, iya kedengaran Kak? Ya, Kedengaran? aman. Sudah kedengaran Kak? Sudah. Ya, sudah. Ya, iya Kak. Iya Kak. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Sebenarnya ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa menurut saya, karena kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran mengenai 100 hari kerja Bupati. Saya sebenarnya agak cukup menggelitik dalam pikiran saya terkait dengan aksi demonstrasi yang kami canangkan hari ini,
Namun kemudian berdasarkan informasi yang kami dapat itu bertepatan dengan agenda perjalanan dinas Ibu Bupati ke Jakarta. Iya. Kami dari teman-teman HMI itu memang betul-betul berdasarkan hati nurani untuk melihat baru lebih baik dan baru lebih tertata berdasarkan visi misi dari Ibu Bupati. Iya. Nah untuk itu kami ingin menyampaikan bahwa ternyata dari beberapa data lapangan yang kami dapatkan, program yang dia ingin laksanakan di 100 hari kerja itu bisa dipastikan bahwa tidak terrealisasi secara maksimal. Nah semisal kalau kita mau bicara UMKM semisal, itu memang Car Free Day ada efeknya, akan tetapi harus diketahui bahwa bicara terkait UMKM itu tidak hanya ada di Kecamatan Baru. Semua di kecamatan, 7 kecamatan itu ada UMKM-nya, dan ini pun kita tidak melihat bahwa ini adalah kinerja, ini hanyalah strategi. Kita belum melihat bahwa ini adalah kinerjanya Bupati, Ibu Bupati. Ini hanyalah strategi yang dia lakukan, karena pada dasarnya semua fasilitas itu sudah ada. Iya, betul. Okay. Jadi secara hitungan real itu kita tidak lihat. Iya. Nah kemudian banyak yang di luar sana yang melihat bahwa HMI ini banyak yang melekatkan pelekatan negatif terkait responnya terhadap kinerja Bupati hari ini, menganggap bahwa HMI belum move on. Oh enggak begitu dong. Saya door to door berhadapan dengan siapapun di masanya Pak Suardi, ya jelas bahwa kebijakannya yang dia memasukkan Indomaret, dan HMI adalah OKP yang pertama yang menyuarakan hal itu. Begitupun dengan hari ini. Jadi terkait program 100 hari kerja, kemudian infrastruktur apa dan segala macamnya yang berkelanjutan itu tidak ada. Nah, adapun alasan-alasan yang kemarin yang sempat kami dengar bahwa ternyata ini belum ketuk palu terkait anggarannya. Oh, itu kita bisa ambil sampel. Dedi itu kemudian melakukan pengerjaan bukan bergantung pada anggaran yang ada, akan tetapi dia sistem penunjukan setelah nanti cair anggaran barulah digantikan itu. Karena ini pun bukan di proyek, bukan di pekerjaan fiktif, ada buktinya kok. Jadi Bupati tidak mesti stagnan pada anggaran. Banyak ide-ide ataupun langkah-langkah taktis yang mesti diambil untuk berbicara terkait kemaslahatan keumatan ataupun untuk masyarakat baru. Nah, kira-kira begitu sedikit pengantar dari saya kan. Iya, kalau bisa saya bertanya sedikit ini Bung Hendra, ini demo hari yang rencana hari ini apa aja kira-kira yang ingin dipertanyakan lah, katakanlah seperti itu, yang ingin dikritisi. Mungkin ada poin-poinnya barangkali Bung Hendra. Kalau yang kami kasih masukan itu Kak di isu turunan itu, yang pertama kita ingin mempertanyakan terkait ada beberapa yang bahasa halusnya dirumahkan tapi bahasa kasarnya dipecat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait infrastruktur. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait kenyamanannya. Seakan-akan bahwa Bupati ini lebih memprioritaskan kenyamanan dirinya ketimbang rakyatnya. Dengan itu ya adanya renovasi rujak, adanya pembelian mobil dinas, meskipun hari ini belum dioperasikan tapi sudah baik case itu barang kan. Yang apa itu? Yang mana ini? Kemudian yang terakhir yang Alphard ini Kak. Oh, yang Alphard putih yang dipakai sekarang oleh Pak Wakil. Iya. Iya betul Kak. Oke. Tapi bagaimana dengan isu dugaan ada Land Cruiser itu? Belum HMI belum dapat ya infonya itu?
Linguister itu Kak, kami sudah dapatkan, cuman hari ini dengan adanya mungkin kemarin rilisan dari HMI sehingga belum terrealisasi. Sebenarnya ini soal momen kayaknya Kak, sehingga untuk mendaratkan linguister itu Kak. Karena sederhana saya berpikir Kak, bahwa pasti tidak menutup kemungkinan ada gengsi antar wakil dan bupati. Masa wakilnya pakai Alphard baru, ya kan pasti ya pikiran-pikiran itu mungkin bisa saja. Iya, meskipun sebenarnya Alphard itu peruntukannya untuk bupati ya, bukan untuk wakil bupati. Iya, tapi kan digeser itu barang. Iya, digeser. Ya mungkin ada selera lebih tinggi lagi tuh ya. Nanti kita lihat lagi, nantilah faktanya seperti apa ya. Iya. Mungkin cuma itu yang ingin disampaikan, Hendra. Kalau ada sedikit saya klarifikasi nih Kak, terhadap kakanda-kakanda ada yang ada di dalam ini, kemudian yang bagi yang menonton bahwa HMI hari ini meskipun tertunda aksinya, tapi kami akan tetap menanti kapan-kapan saja ada bupati, maka kami akan melakukan aksi demonstrasi Kak. Oke. Mungkin itu penyampaiannya. Jadi saya ini Bung Khalil, saya jawab langsung dulu sedikit yang saya tanggapi. Saya terus terang ini di luar ekspektasi ya. HMI ini bersikap kritis karena dari informasi yang kita dengar di warung-warung kopi ini kan ada tanda kutip ya, beberapa dugaan senior sebenarnya mereka itu kan ada berafiliasi ke dalam. Jadi kita anggap itu bisa menjadi peredam yang ampuh. Tapi ternyata teman-teman HMI ini independensinya luar biasa ini Bung Khalil. Karena kalau saya lihat rilis yang saya dikirimkan oleh beberapa kawan-kawan yang pernah dimuat ini oleh berita-berita terkait dengan perayaan haluan tahun yang sampai dini hari, kemudian gaya-gaya styling ya, maksudnya di luar harapan kita yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat baru yang menginginkan ada pemulihan ekonomi, Bung Khalil, seperti itulah. Oke, Bung Khalil, silahkan dilanjut. Ya, kita lanjut untuk ke Ibu Lilis dulu sebelum saya kasih ke Pak Malik. Ya, Ibu Lilis. Assalamualaikum Bu Lilis. Iya, silakan Ibu Lilis. Maaf Bang Halil dan semua yang ada pada kegiatan apa? Terlambat tadi monitor ini. Oh iya. Ya. Jadi ini sudah disampaikan sebelumnya, tetapi salah kita ya dengan 100 hari kerja bupati maupun bupati ini, kita ini saling meraba sebenarnya. Ya. Merabanya kita karena tadi sudah disampaikan oleh Milo bahwa sama itu bahwa memang harus dihadirkan. Nah, untuk menghadirkan dalam bicara online seperti ini, saya kira itu mungkin sulit karena para SKPD itu mereka punya program tersendiri. Ya, mereka punya tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Mereka dengan PDAM. Seperti misalnya kemarin direktur PDAM itu ya setiap saat mereka bisa saja on time dia. Tetapi kembali lagi pada persoalan bahwa untuk memastikan untuk meminta keterangan penjelasan terkait dengan bagaimana status dia bupati dan bupati ini tidak ada solusi yang terbaik kecuali kita melakukan tatap muka dengan beliau. Hanya itu dengan kalaupun mereka tidak bisa menghadirkan, tapi kan secara institusi, kalau kita sudah menyampaikan secara administrasi misalnya, mengamandetir atau merekomendir salah satu dari SKPD yang mau diganti terkait apa yang akan menjadi substansi dari persoalan yang kita akan kita bahas. Nah, itu saya kira itu. Kemudian yang kedua, penajaman terkait dengan visi misi, ini juga yang menjadi menjadi prioritas kita sebenarnya, karena untuk visi misi ini yang tahu persis bagaimana programnya dan apa yang sudah terrealisasi. Jadi kita tahu di luar daripada orang-orang yang berkecimpung di dalam secara internal institusi instansi ini. Tidak ada, kita hanya meraba saja. Kalau persoalan dia berdampak ke masyarakat, ya tentu masing-masing punya pandangan. Ada yang pro dan kontra, ya kan? Kalau persepsi masyarakat ini kita mau tahu.
karena yang namanya program 100 hari kerja ini implementasinya yang kita tahu dulu. Maksudnya kita harus lakukan dulu. Jadi kalau saya Bang Alil, Bang Gilo, aksi dalam wujud nyata dulu ini yang persiapan kita untuk pembentukan civil society ini yang harus disegerakan. Itu dulu. Supaya kita punya legal standing ini lebih kuat di mata masyarakat dan kita lebih punya kedekatan secara emosional, tetapi secara lembaga, secara administratif kita akan bebas melakukan aksi-aksi yang lain ketika kita sudah punya legal standing terkait dengan apa yang kita sudah wacanakan. Betul. Kemudian terlepas dari itu, mungkin juga ini kepada adik-adik ini, ya kita sudah tahu dari dulu bahwa HMI itu sudah selalu punya gebrakan-gebrakan baru. Sama orang sebelum berpikir, ya adik-adik dari gerakan HMI ini sudah pasti mereka duluan yang punya terobosan baru. Jadi memang pelibatan organisasi independen seperti ini harus kita pastikan. Nah, terlepas dari persoalan itu, satu permintaan saya sebenarnya kepada dua organisasi yang saling berkesinambungan tadi, yang saling secara berjenjang, adik HMI dengan kami ini ya mungkin bagus kolaborasikan bagaimana program kerja yang baik supaya satu tujuan. Saya kira itu pemerintah saya selaku kader HMI, selaku kakak-kakanda dari adik-adik yang ada tergabung HMI, berkolaborasi dengan baik bagaimana mewujudkan apa yang kita inginkan ya bisa. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, makasih banyak Ibu Lilis. Ya. Ya. Dan lanjut kita ke Pak Malik. Ya, silakan Pak Malik. Ya, terima kasih. Yang kedua kalinya. Untuk pertama bahwa adinda-adinda di HMI menunda rencana aksinya karena Andi Ina Kartikasari tidak ada di tempat. Saya kira mestinya tidak perlu ditunda karena Bupati itu kan bukan ketika Andi Ina memang tidak punya kesempatan. Saya kira wakil bupatinya, sekdanya bisa menerima gitu. Yang penting apa yang kita mau sampaikan itu tersampaikan. Dan itu yang paling utama, bukan mau menemui bupati, menemui Andi Ina. Artinya kalau memang Andi Ina selaku bupati tidak berkesempatan, kasih kurang ke Anuta Bung Alil, tidak terlalu dengar ke teman-teman, tinggi sekali tuh roamingnya di studio. Pasti ada yang bisa menerima itu. Terus yang kedua bahwa terkait rencana mobil Land Cruiser itu saya sudah tanyakan di DPRD. Memang ada enggak program itu? Nah, Ketua DPRD katakan sampai saat ini tidak ada yang masuk untuk program itu, tidak ada. Ya, seperti itu yang gambaran saat sekarang, entah kedepannya seperti apa, apakah di perubahan atau bagaimana. Nah, seperti itu gambaran ya terakhir. Jadi saya kira saya sangat setuju HMI betul-betul bisa memberi untuk pemerintahan ini. Jangan pokoknya semua HMI betul OKP betul. Halo, semua OKP bisa memberi, bisa melakukan namanya. Iya, terima kasih. Oke. Ya, makasih Pak Malik. Ya. Dan tadi Om Ilo kita sudah dengar sama-sama, Ibu Lilis juga sudah menyampaikan, kemudian Pak Malik, Om Amap juga. Ya, silakan komentar Om Ilo. Ya, jadi ini adalah pra ya, dan berbagai informasi-informasi kita sudah tangkap dari teman-teman, dan nanti tinggal kita memperdalam lagi pada saat kita
melaksanakan refleksi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 30 Mei yang akan datang, insya Allah, kalau kita semua sehat-sehat. Jadi ini hanya adalah peran, namun beberapa hal yang sudah muncul di dalam perbincangan kita. Katakanlah tadi dari Om Amap, kemudian juga Om Malik melihat bahwa terkait dengan tata kelola pemerintahan, good governance, apa dan sebagainya, Ibu Yus juga tadi melihat bahwa memang ada efek kaget bagi kita masyarakat baru di dalam 100 hari kerja. Sebelum 100 hari kerja, bahkan di 1 bulan di awal kerja Bupati dan Wakil Bupati ini sudah melakukan reposisi terhadap beberapa tempat-tempat masukan seperti itu, Bung Alil, dan itu lebih banyak peruntukan daripada tanda kutip pendukung atau tim ses. Sementara teman-teman menginginkan tadi kenapa tidak ditahan dulu, dipelajari, dievaluasi, ada mekanisme supaya mungkin juga orang yang diganti bisa menerima. Istilah nogi ipan napas jolo tawe kan begitu ya, Bung Alil, karena bagaimanapun juga orang yang diganti itu dan sebagainya kan punya keluarga, punya tanggung jawab apa dan sebagainya. Kalau kita lihat yang ada di Jawa Barat kan Deddy Mulyadi, kalau itu pun dilakukan tetap ada solusinya seperti apa. Kemudian termasuk juga tadi yang dirumahkan itu, kemudian dengan pertimbangan apa, misalnya katakanlah kalau efisiensi, ya solusinya seperti apa. Kemudian tadi terkait dengan pergantian 8 kepala pasar, kemudian 8 kepala pasar ini juga melakukan pergantian juga yang ada di pasar ini kan sama saja modelnya, Bung Alil, ini turunan saja dari atas ke bawah. Kepala pasar juga lakukan hal yang sama, mungkin karena terkait dukung-mendukung. Ya, dan ini fenomena ini memang sangat terasa dulu karena saya ini sudah lebih 20-30 tahun barangkali kembali ke Baru ini, tidak pernah terjadi secepat kilat seperti ini, Bolil. Barusan terjadi seperti ini. Oleh karena itu saya melihat ada ketidakmampuan untuk memfilter pressure, katakanlah dorongan dari bawah untuk ganti A, ganti B, ganti C. Bahkan kali ini kalau kita ingin mengetahui orang yang mau diganti, orang yang mau didudukan, itu gampang, kita ke warung kopi itu sudah tahu info-infonya, Bung Alil. Padahal sebenarnya persoalan seperti itu adalah persoalan sekret, itu adalah persoalan pemerintahan, salah satu etika pemerintahan seperti itu, Bung Alil. Biasa kalau kita dapat itu nanti besoknya mau diganti baru ditahu diganti, ya seperti itu ya. Sekarang mudah sekali, Bung Alil. Oleh karena itu ya tentu kita berharap masih ada waktu ke depan ini mungkin lebih hati-hati lagi, lebih teliti lagi, pelajari track record apa dan sebagainya. Sambil contoh misalnya begini, Bung Alil. Tidak semua orang yang pernah dibawa keluar dari rumah sakit dipindahkan ke tempat lain itu tidak punya masalah di rumah sakit. Ada juga memang yang punya masalah. Katakanlah misalnya temuan BPKP, dia harus kembalikan dana misalnya sampai puluhan juta dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Nah kalau tiba-tiba itu dikembalikan lagi kembali tanpa melalui proses verifikasi yang benar dan sebagainya, berarti kan kembali kepada Ibu Yus tadi bahwa proses pengambilan keputusannya ya keliru. Karena itu tadi mungkin tidak partisipatif, hanya mendengarkan dari satu pihak. Oleh karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bung Amap bahwa memang perlu ada kehati-hatian, ketelitian. Nah di sini ya ada 3 diuji seorang pemimpin, Bung Alil: kecerdasan emosional, kecerdasan spiritualnya, dan kecerdasan intelektualnya. Ketika mau mengambil keputusan dia harus melihat dulu itu. Jangan hanya mengambil satu sisi saja, tapi kalau perlu mendengar dari beberapa orang sebelum mengambil keputusan. Kemudian terkait dengan mobil dinas. Pertama kalau kita mau berbicara tentang mobil dinas, itu kan ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Kalau mobil dinas Alphard itu peruntukan awalnya untuk bupati. Tapi entah dengan apa bupati menolak itu dan memberikan ke wakil bupati. Sementara wakil bupati kan sudah punya juga mobil dinas. Nah, jadi kalau ada lagi Alphard misalnya, ini kan menurut saya ini kalau saya Pak Wakil Bupati saya tidak menerima itu. Saya cukup dengan pakai ini kalau saya ingin sensitif terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2025 bahwa ada efisiensi anggaran. Ngapain saya harus pakai 2, ada Alphard apa dan sebagainya. Untuk gagah-gagahan begitu tidak penting. Saya ini hanya ingin betul-betul melayani rakyat. Saya harus bagaimana ini betul-betul berbuat. Saya kan digaji oleh rakyat. Mestinya kan seperti itu sikap beliau. Daripada main kucing-kucingan kemana-mana bawa mobil ganti plat DD dan sebagainya, itu kan
menyiksa. Jadi lebih baik dikembalikan saja, itu menurut saya. Bila selesai persoalan dan elektoral bupati, wakil bupati ini bisa lebih bagus lagi di mata orang baru, Bung Khalil. Jadi bukan peruntungan, bukan persoalan CC saja, ini persoalan sensitif, Bung Khalil ya. Terkait dengan katakanlah ada dugaan-dugaan, ini kan berdugaan, cerita-cerita berkembang di mana-mana bahwa beliau kan menolak itu karena menginginkan yang lain, tapi ini kan baru dugaan, kita belum melihat. Saya juga sudah cek ke bagian umum kemarin, belum ada juga yang masuk. Nah, tetapi kalau ternyata ada rencana ke arah itu, ya saya rasa HMI pasti bergerak, tidak mungkin diam. Termasuk kita nanti kalau sudah terbentuk, kita punya organisasi forum masyarakat sipil ini, kalau sudah dilengkapi dengan legal standingnya, kemudian dilengkapi dengan penanggung jawab divisi-divisi masing-masing, nah insya Allah kita bisa lakukan itu. Kita bisa juga program aksi, kita bisa RDP dengan DPR, bisa ketemu dengan bupati, mempertanyakan kebijakan-kebijakannya, bisa langsung turun ke OPD mana ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, terutama kepada bertentangan dengan visi dan misi daripada bupati dan wakil bupati itu sendiri, Bung Khalil. Oleh karena itu kenapa ini sedikit agak lama proses pembentukan forum masyarakat ini, karena kita ingin mengidentifikasi dulu kawan-kawan, sahabat kita, teman-teman kita yang memang punya kepedulian, karena tidak mudah juga nih Bung Khalil, harus punya minimal punya idealisme dan independensi. Kalau tidak ya bisa juga bias lagi nih Bung Khalil. Apalagi kita ini kan semua sudah tua-tua ini Bung Khalil ya. jadi harus cari yang lebih ini lagi. Iya. Oke, kemudian apa lagi kira-kira? Ya, waktu saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9:18 menit. Jadi sudah kita di akhir penghujung acara ini. Iya. Jadi memang ini Bung Khalil, sepanjang tidak ada kegiatan, saya biar sampai sore sebenarnya tidak ada masalah. Sepanjang ini masih penting, kecuali kalau Bung Khalil ada kegiatan ya itu harus dimaklumi juga. Kalau saya ini kan untuk sementara nganggur Bung Khalil. Saya bekerja sekarang di OG Menyapa setiap pagi Bung Khalil. Ya kan seperti itu. Nah dari HMI tadi saya terus terang memberikan ekspektasi yang sangat luar biasa sama adik-adik kita di HMI. Saya terus terang menganggap bahwa, terus terang saja di situ saya tadinya menganggap bahwa HMI ini tiarap, Bung Khalil. Karena kenapa? Karena ya ada senior-senior dan sebagainya, terus terang yang kadang ada berafiliasi di sebelah secara personal ya, bukan organisasi. Ketika saya baca rilisnya 2 yang dikirimkan ke saya itu saya surprise banget. Teman-teman di HM ini luar biasa. Persoalan harus menunggu bupati itu kan hanya persoalan mungkin lagi lebih serak lah kalau mereka ada bupati baru mereka demo ya. Kita tunggu saja nanti. Tapi dari persoalkan apa yang kita bicarakan itu juga yang dibicarakan oleh teman-teman HMI. Misalnya bagaimana nasib pegawai-pegawai yang selama ini mengabdi sudah cukup lama, baik yang ada di Satpol PP, baik yang ada di pasar-pasar, tiba-tiba dirumahkan Bung Khalil. Itu kan dia punya responsibility, tanggung jawab sebagai organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa ya. Bagaimana itu nasib mereka? Dia harus pertanyakan langsung ke bupati apa solusinya. Jangan sampai hanya diberhentikan tanpa ada solusi, apalagi kalau mereka sudah masuk database tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, itu perlu ada cross check data yang sebenarnya. Kemudian dia sudah memberikan warning juga kepada bupati dan wakil bupati. Janganlah terlalu kalau hidup artis itu namanya saya lupa itu ada istilahnya, tapi head on. Seperti itu ya. Jangan bergaya itu di tengah-tengah masyarakat yang semakin sulit. Datang turun pakai styling fashionable seperti itu tidak penting menurut saya. Lihatkan dia seorang gubernur malah turun itu pakai dan sebagainya. Kita harus peka terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita. Tidak usah mempertontonkan gaya-gaya seperti itu, apalagi menimbulkan hanya untuk kenyamanan diri ya. Termasuk seperti mobil itu tadi, mobil dinas, ngapain pakai mobil-mobil yang miliar-miliar? Coba kalau anggaran miliar-miliar itu diperuntukkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, dana Repolpinpan, dana bergulir, mungkin lebih nyata barangkali bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Dan HMI tadi mencontohkan contoh misalnya renovasi rujak. Ngapain sih harus direnovasi kalau sudah bagus gitu? Lebih uangnya kan digunakan untuk pemulihan ekonomi, pemberdayaan perempuan dan sebagainya. Seperti itu mungkin. Dan satu komitmen HMI yang menurut saya cukup bagus, bahwa mereka tetap akan turun dan mereka tetap akan kritis, dan mudah-mudahan saja organisasi-organisasi civil society lainnya yang ada di Baru ini yang mulai tergelitik juga dan ingin bangkit seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman HMI dan apa yang kita lakukan pada hari ini, Bung Khalil. Yang jelas
bahwa ke depan yang kita ingin evaluasi itu adalah visi. Bagaimana visi beliau, baru berkeadilan, baru berkelanjutan, baru sejahtera lebih cepat, dengan beberapa misi yang ada di bawahnya. Itu yang kita ingin evaluasi, terutama upaya pemulihan ekonomi, penataan birokrasi, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian ya persoalan yang disampaikan juga oleh Bu Yus tadi menurut saya sangat penting, bagaimana manajemen pemerintahan, bagaimana persoalan transparansi, apakah unsur-unsurnya sudah ada selama 100 hari, arahnya kemana ini. Apakah masih sudah ada tanda-tanda hilal atau memang belum, Bung Alil? Nah, itu kan kita ingin kaji. Dan saya tutup dengan begini, silahkan kalau ada yang skeptis dengan kegiatan ini, yang jelas kita optimis bahwa ke depan tetap kita lakukan upaya-upaya ini bergandengan tangan dengan teman-teman yang lain. Bukan hanya sekedar kritis, tetapi kita juga menyajikan data insya Allah. Dan ada juga program-program ke depan kita rencana RDP dengan DPR. Bahkan saya ingin sampaikan Bung Alil sebagai terakhir, insya Allah mulai kita ingin perlihatkan nanti ke depan di perubahan. Ketika RDP terkait dengan rencana anggaran untuk perubahan, maka kita harus melihat data-data perubahan itu apa saja kolosal-kolosal yang ada di dalam. Kalau kita anggap tidak pro terhadap rakyat, itu kita harus kaji dan kita harus rekomendasikan untuk tidak dilakukan. Jadi kita memang harus lebih tajam lagi ke depan, tetapi harus berbasis data, Bung Alil. Seperti itu barangkali, Bung Alil, ya. Termasuk APBD tahun depan, ya kita akan terlibat menganalisis itu. Apakah sudah perlu budget misalnya berpihak terhadap orang miskin, pendidikan, bagaimana beasiswa, bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan. Baru kita berbicara tentang perjalanan dinas dan lain-lain, Bung Alil. Oke, terima kasih banyak Bung Ilo. Jadi untuk saudara Iga dimanapun Anda berada, bagi yang saat ini lagi menonton di TikTok, kemudian di YouTube, di Facebook juga, kami ucapkan terima kasih. Dan intinya bahwa pada program Ogi Baru Menyapa, Anda bisa memberikan koreksi atau apa, mungkin ada pendapat-pendapat yang ingin disampaikan. Kemudian yang penting ada mungkin solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Bukan cuma mengkritis, tapi harus ada solusi yang diberikan, ya. Nah, sebelum kita akhiri, Bang Ilo, kita ucapkan terima kasih semua lah kepada seluruh teman-teman yang berpartisipasi. Ada Om Malik yang selalu setia bersama dengan kita. Kemudian ada Ibu Yus Dahlia senior kita, kemudian ada Bung Amap yang mungkin untuk pertama kali masuk di Komalin. Dan ada pernyataan Om Amap kemarin saya suka, saya senang lihat di IKB gitu, Bung Alil, ya, bahwa pers itu meskipun berlangganan, meskipun katakanlah ada kontrak dengan pemerintah daerah, tetapi tetap mengkritisi ketika ada hal-hal yang ada bahasanya itu saya lupa itu nyeleneh barangkali atau tidak sesuai dengan harapan, tetap harus dimuat meskipun ada kontrak, ya. Ya seperti itu, Bung Alil. Tetap ada independensi sedikit, jangan juga lah setelah ada kontrak takut kehilangan kontrak. Oke, Pak Malik. Bung Hendra Hamid, terima kasih sudah bergabung di Dinda, luar biasa. Kami tunggu ke depan bagaimana kontrolnya terhadap kinerja pemerintah. Dan jangan hanya pemerintah, legislatif juga lah. Iya, Pak Milo, tahan dulu, Om Milo. Pak Malik dulu mau komentar ini. Iya, Om Malik. Yang saya mau jawab ini di chat di bawah terkait KMPI. Saya kira KMPI untuk di baru kita harus akui bahwa dualisme kepengurusan. Oh, jadi dua ya KMPI sekarang di baru? Iya, tidak ada masalah dualisme kepengurusan. Yang pasti bahwa jangan ribut. Silakan lakukan programnya masing-masing. Jangan ribut. Tapi jaka di memati biaya ikut pemerintah, Om Malik, pakai ini cara nerang. Makanya jangan ribut, karena kalau satu yang dibiayakan ribut. Iya. Oh, biaya dua-duanya di. Saya kira jangan ribut, itu saja intinya. Jangan ribut. Oh, berarti bagi dua. Bagi dua. Bagi dua ya kan. Program-program. Oh iya. Siapa yang bagus programnya? Jadi jangan hanya satu. Kalau ada satu berarti ada pemihakan, Bung Alil. Karena di pusat saja sudah dualisme juga ya, Bung Malik, ya. Iya. Bahkan tiga. Hendra bilang KMPI sudah kelola alun-alun. Nah, kenapa bisa? Kita tidak tahu KMPI mana nih. Yang mana? Kalau mau yang begini-begini lah selalu saya bilang, Bung Alil. Kalau alun dulu ada teman-teman saya semua presentase mau kelola alun-alun. Berapa sih sebenarnya target retribusi saya dikasih? Saya bisa kelola itu alun-alun menjadi alun-alun yang ketika orang dari Makassar, dari Sulawesi Barat, dari utara lewat, dia akan mampir.
bukan hanya mengandalkan orang baru saja, tapi bagaimana caranya, ya kasih saya target, pasti saya bisa lakukan. Kalau kasih lagi, mudah-mudahan tidak benar itu informasi masa KNP, apa lagi yang urus organisasi aja lah, jangan urus bisnis dulu. Yang pasti pemerintah harus KNPI yang netral. baru dilantik. Iya. Pemerintah harus netral. Nah, Kepengurusan KNPI ini ada dua. Dia tidak boleh memihak satu. Dia harus netral. Itu pemerintah. Kalau tidak netral berarti ya kita bisa menilai, semua orang apa bisa kompetensinya, kapabilitasnya apa, KNP urus dulu lah tentang kepemudaan di sini, bagaimana mengorganisasi, memanage ini, aspirasi pemuda yang ada di Baru dulu ini. Nggak usah lah dulu berpikir tentang bagaimana cari duit lah dengan jalan-jalan mengelola itu. Kasih yang lain dulu lah, yang lebih proporsional. Ya, oke, tahan dulu semua, Di. tahan dulu. Saya mau bicara dulu ini. Saya mau bacakan dulu komen-komen ini. Iya. Dengan pendekatan kebijakan Ibu Bupati yang sedikit barbar saat ini cenderung justru menciptakan polemik. Oh iya. Kenapa bisa begitu, Kinara? Apa yang harus dilakukan? Kalau Bupati barbar, apakah harus dia Yang saya tahu saya itu macukan tukang cukur barbar. Yang bagaimana? Kemudian Ibu Tapi Lilis. menarik memang tadi itu. Saya senang komentarnya HMI tadi itu Bung Hendra, yang gaya fashionable itu. Itu memang sebenarnya tidak zaman lagi sekarang, Bung Alil. Orang-orang itu yang model, kalau styling saya berbicara umum saja ya, dari saya kacamata saya setelah melihat di media sosial di mana-mana. Orang yang sustainable seperti itu cenderung tidak banyak di lapangan, Bung Alil. Sulit turun di lapangan, Bung Alil. Saya kasih contoh kemarin, ada sedikit yang menggelitik juga saya di IKB itu, penyerahan bantuan bibit jagung kepada kelompok tani ya yang ada di Baru itu. Tapi dilaksanakannya kok di Menara MPP gitu loh. Kenapa tidak langsung di Lalak Bata misalnya, di situ diserahkan, hadirkan di situ supaya betul-betul kena ya. Kayaknya tidak matching lah kalau kita lihat itu ya. Ya, kalau di lapangan kan tidak ada AC. Oh gitu. MPP full AC. Oh gitu. Oh itu saya tidak nangkap itu, Bu Yose. Itu ternyata begitu ya. Jadi kembali lagi tadi kenyamanan itu menurut Hendra ya, tidak nyaman ya. Oke, saya lanjut. Tahan dulu. Iya. Ibu Lilis, turun dulu. Ya, gimana kan ini KNPI yang tadi dibilang Ibu Yus bahwa KNPI sudah dikelola alun-alun. Oh iya. Sesuai regulasi aja Om. Ini negara ada regulasi. Wah. Iya. Kemudian KNPI yang dilantik terusan. Oh iya. Kemudian ini KNPI ada legal standing Om. Apa dua-duanya punya itu? Iya. Oke. Kita di akhir acara ini. Dan makasih banyak atas kebersamaan tak semua. Ditunggu nanti tanggal 30 ya. Tanggal 30 siapkan data dan kalau terkait dengan apa yang kita ingin bahas. Nanti sosialisasinya lebih tajam lagi mengalir. Dan kalau bisa sampaikan aja ke Bupati dan Wakil Bupati kalau dia mau masuk di dalam. Atau ada yang disuruh atau ada yang diperintahkan untuk gabung di sini. Ya, nanti kita diskusi juga dengan adik-adik di HMI. Kalau mau bikin acara formal, ya kita hadir mewakili Ogi untuk salah satu narasumber di situ. Kalau dia mau bikin refleksi dalam bentuk dialog di darat, maksudnya bukan di udara. Iya. Dan semua pengkritik agak paling najama Bupati pasti banyak juga nanya. Iya, kita sebutkan juga kalau memang sudah ada pengumuman. Jadi paling tidak Pak Sekda nanti yang diundang kalau bupatinya atau wakil bupati tidak bisa. Ya, kan dalam struktur pemerintahan ada bupati, ada wakil bupati, ada sekda, ada kepala dinas, ada kesbang lah, sama tuh kesbang nanti. Iya. Yang penting ada mewakili pemerintah lah. Ya, terima kasih banyak atas kebersamaan tak semua dan untuk hari ini kita cukupkan. Ya, mungkin bisa besok lagi kita lanjut karena waktu yang sudah. Kalau besok mungkin dengan tema yang lain lagi dulu, Bung Alil ya. Sambil kita persiapan di tanggal 30 Mei itu. Oke. Iya. Oke. Saya Alil bersama dengan Bang Ilo mohon pamit dulu.
ada Bung juga Ahmad, Bung Malik, Bung Hendra, ada bisa dilihat di Bu Lilis tadi, kemudian ada Bung Andi lagi di rantau, ada ketua KKD, ada pengurus KKDB Samarinda, kemudian ada KKDB dari apa tadi itu dari Marwali ya? Iya, Marwali. Ya. Oke. Makasih banyak. Saya Alil, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.